Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tafsir Quran. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kami jadikan peristiwa itu. Faja'alnaha artinya kemudian kami jadikan peristiwa itu. Ha itu kembali ke peristiwa itu. Ke peristiwa apa? Ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Bani Israel yang melampaui batas, dilarang menangkap ikan hari Sabtu, dia menangkap ikan juga. Jadi dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, menjadi kera yang hinalah kamu, menjadi kera yang hina. Jadi maka berubahlah orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu itu, atau orang-orang yang menipu pada hari Sabtu itu, berubah menjadi kera, berubah menjadi monyet. Nah, jadi ayat berikutnya jelaskan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Ja'alnaha itu maksudnya kami jadikan peristiwa itu, peristiwa kutukan Allah menjadi monyet itu, nakalan sebagai peringatan lima baina yadayha, bagi apa yang ada di hadapannya. Artinya orang-orang yang berada pada waktu itu yang tidak terkena kutukan cukuplah menjadi peringatan baginya. Yang dikutuk itu hanya orang-orang yang bersalah saja, yang melampaui batas hari Sabtu itu dari Bani Israel. Yang tidak kena kutuk mudah-mudahan mendapat pelajaran, mendapat peringatan, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan nakalan lima baina yadayha, mendapat peringatan dari Allah bagi orang yang ada pada waktu itu. Wa ma khalfaha, dan apa yang terjadi sesudah itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang bertakwa di zaman itu, termasuk orang-orang bertakwa zaman sekarang, yang membaca ayat ini dia tahu tentang kisah ini. Nah, mudah-mudahan orang bertakwa, orang muttaqin itu mendapat pelajaran dari situ. Kenapa orang muttaqin yang bisa mendapat pelajaran? Ya karena orang muttaqin itulah yang bisa menerima pelajaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Orang kafir tidak akan mau menerima, orang musyrik tidak akan mau menerima. Nah, maka dinyatakan oleh Allah di sini menjadi pelajaran bagi orang-orang muttaqin. Mau'izatan lil muttaqin. Nah, dan habis itu masalah kutukan Allah terhadap
Bani Israel yang menjadi monyet. Dilanjutkan ayat berikutnya, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wahai Muhammad ketika berkata Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu antasbahu baqarah, tasbahu menyembelih, supaya kamu menyembelih seekor sapi betina. Baqarah itu artinya sapi betina, tasbahu itu artinya menyembelih. Jadi kata Nabi Musa, Allah menyuruh kamu untuk menyembelih sapi betina. Kenapa disuruh menyembelih sapi betina? Waktu itu terjadi pembunuhan gelap. Ada orang mati, terbunuh. Bukan mati seperti biasa, mati terbunuh. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi pembunuhan gelap pada waktu itu. Jadi orang-orang tidak tahu siapa pembunuhnya. Oleh sebab itu kaum Musa meminta kepada Musa, ya Musa, doakanlah kepada Tuhan engkau. Mudah-mudahan Tuhan bisa memberitahukan siapa pembunuh orang ini. Maka berdoalah Musa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami siapa orang yang membunuh jenazah ini. Setelah dijawab oleh Allah, apa kata Musa? Qalu mana lagi? Qalu atattakhiduna huzwa. Berkata mereka, tadi kan disuruhnya menyembelih, kalian sembelih seekor sapi betina, nanti akan tahu siapa pembunuhnya. Jadi akan tahu nanti dengan menyembelih seekor sapi betina tadi akan tahu siapa pembunuhnya. Jadi bagaimana caranya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Lalu mendengar perkataan seperti itu, qalu, berkata mereka atau menjawab mereka. Kaum Musa tadi menjawab, atattakhiduna huzwa. Apakah engkau mengambil kami sebagai olok-olok, bahan olok-olokan? Apakah engkau berolok-olok, bermain-main, wahai Musa? Kami ingin tahu siapa pembunuh orang ini. Engkau suruh kami membunuh sapi betina. Ini kan berolok-olok namanya. Itu jawaban mereka. Lalu apa kata Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Menjawab Musa, aku berlindung kepada Allah bahwa aku tidak menjadi orang bodoh. Jadi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak menjadi orang bodoh. Aku bukan orang bodoh. Apa yang aku sampaikan kepada kalian itu merupakan perintah daripada Allah. Kalau begitu, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berkata mereka, berdoalah kepada Tuhan engkau untuk kami. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan menjelaskan kepada kami mahiyah. Mahiyah itu maksudnya sapi betina yang bagaimana, yang harus kami sembelih itu. Mahiyah, apa dia? Apa dia sapinya? Sapi betina yang macam apa? Qala, menjawab Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sesungguhnya Allah berfirman. Innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman. Sesungguhnya sapi betina itu ialah
sapi betina la faridun. La faridun itu tidak tua. Tidak tua sapinya. Wala bikrun, dan tidak pula muda. Jadi tidak tua, tidak muda. Itulah sapinya. Awanun baina dzalik. Awanun artinya pertengahan antara tua dengan muda. Belum tua tapi tidak muda. Itu namanya pertengahan antara itu. Baina antara, dzalik itu. Nah, carilah kata Musa. Kalau sudah dapat, fa'alu ma tu'marun, maka lakukanlah atau perbuatlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan itu. Nah, ini cara-cara mencari siapa pembunuh gelap itu. Kalau sekarang pembunuh gelap telah terjadi, pembunuhan gelap ini sulit mencarinya, lama prosesnya. Nah, jadi walaupun kadang-kadang setahun, 1 tahun baru terungkap siapa pembunuh. Tapi di zaman itu kalau dilaksanakan sembelih sapi betina, nanti Allah akan memperlihatkan bagaimana caranya. Nanti ada ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan bagaimana caranya Allah memperlihatkan siapa pembunuh orang yang meninggal ini. Jadi sudah diperintahkan oleh Musa kepada kaumnya, carilah sapi betina. Kalau sudah dapat, fa'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan itu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nah, ada lagi pertanyaan. Mereka menjawab. Kaum Musa tadi menjawab juga. Serulah kepada Tuhan engkau untuk kami. Niscaya mudah-mudahan Tuhan akan menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Jadi sapi betina yang akan kami cari itu warna apa? Jelaskanlah kepada kami. Apakah putih, hitam jawinya, atau kuning? Lalu qala, menjawab Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Jadi setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kaumku ingin tahu warna apa sapi betinanya yang harus dicari. Setelah diberitahukan oleh Allah, innahu kata Musa, sesungguhnya Allah berfirman. Innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman. Innaha baqaratun safra, sesungguhnya sapi betina itu ialah sapi yang kuning. Baqaratun safra, yang kuning sapinya, bukan sapi putih, bukan sapi hitam warnanya, tapi safra, sapi yang berwarna kuning. Faqiun, tidak sekedar kuning saja, tapi kuning yang pakai. Pakai kuningnya. Faqiun itu pakai artinya. Kuning tua lah kira-kira, tidak kuning muda. Benar-benar sangat kuningnya. Hitam kalian hitam kalian kalau hitam kalian. Itulah kira-kira. Tapi kalau kuningnya kuning pakeon. Jadi kuningnya kuning tua. Launuha, warnanya kuning tua warnanya. Tasurun nazirin, mengembirakan orang-orang yang memandangnya. Kalau dilihat orang, kuningnya memang kuningnya sangat bagus. Bukan kuning kunyit, tapi kuningnya memang kuning tua. Senang hati melihat kuningnya itu. Jadi sulit. Inilah Bapak Ibu pelajaran.
Kalau sudah disuruh sembelih sapi betina, ya carilah sapi betina sembelih. Sebenarnya yang menyulit ini memperbanyak pertanyaan itu, banyak pertanyaan itu mempersulit sebenarnya. Itu sudah merupakan pelajaran ini apa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa ini. Seharusnya kalau sudah disuruh menyembelih seekor sapi betina, carilah sapi betina sembelih. Nah, sudah selesai. Ini ditanya bagaimana bentuknya, umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, bagaimana warnanya lagi ditanya pula. Jadi sebenarnya sifat yang seperti ini kurang bagus. Ya. Begitu juga kita dalam segala urusan, kalau disuruh cari dia, cari ini selesai, jangan banyak tanya lagi. Itu maksudnya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Kemudian kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi apa yang ada di hadapannya dan yang ada di belakang. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, serulah kepada Tuhan engkau untuk kami. Niscaya Allah akan menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Musa menjawab bahwa sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu ialah sapi yang tidak tua dan tidak pula muda. Awanun baina zalik, pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan itu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma laumuha. Mereka berkata lagi, serulah kepada Tuhan engkau untuk kami, niscaya Allah akan menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Musa menjawab bahwa sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu ialah sapi betina yang warna kuning tua, kuning pakai warnanya. Tasurrun nazirin, menyenangkan hati orang-orang yang melihatnya. Jadi kata bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baca bergantian supaya lebih mantap. Ibu belum.
Maka kami jadikan
peristiwa dari itu kata peristiwa itu sebagai peringatan sebagai peringatan bagi bagi orang-orang orang-orang yang berada di masa yang itu berada di masa itu dan yang datang kemudian. yang datang kemudian, dan menjadikan Mau izatan ngomong itu terlil muhtadin dan agar pelajaran kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyuruh kamu menyembelih supaya menyembelih seekor sapi betina. ya Qalu atattakhiduna huzwa. mereka berkata, apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olokan, sebagai ejekan? ejekan ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa berkata, aku berlindung dengan Allah bahwasanya aku tidak menjadi orang-orang yang bodoh. bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berkata mereka, Doakanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya Allah akan menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. nah Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. la faridu fa-nya panjang la faridu wala bikr. Berkata Musa sesungguhnya Allah berkata, sapi betina itu tidak tua dan tidak terlalu muda. Awanun baina dzalik, dan juga pertengahan itu. pertengahan antara itu. Pertengahan diantara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Berkata mereka, doakanlah Kepada Tuhanmu kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah menjelaskan kepada kami Allah menjelaskan kepada kami tentang sapi apa warnanya. warna sapi betina itu. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun sabra'u faqi'un launuha. Berkata Musa sesungguhnya Allah berfirman sesungguhnya sapi betina itu berwarna kuning tua. ya Tasurrun nasirin, maka menyenangkan bagi orang yang memandangnya. ya terus baca lah bu jangan malu